Baik, selamat siang semuanya. Saya Dede William dari mahasiswa Politeknik Negeri Batam, jurusan Elektronika, program studi Rekayasa Pembangkit Energi. Di sini saya akan menjelaskan tentang polimer struktur. Polimer struktur terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Yang kedua, penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya. Yang ketiga, penggolongan polimer berdasarkan bentuk susunan rantainya dan penggolongan polimer berdasarkan sifat kekenyalannya. Yang keempat, penggolongan polimer berdasarkan bentuk susunan rantainya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian polimer tersebut. Polimer merupakan suatu makromolekul atau disebut juga molekul raksasa yang tersusun atas beberapa monomer atau molekul-molekul kecil yang sederhana. Molekul kecil atau monomer yang menyusun polimer dapat berupa senyawa berikatan rangkap maupun senyawa yang memiliki gugus fungsional. Di sini akan masuk inti pembahasan, yaitu struktur dari polimer tersebut. Yang pertama, penggolongan polimer berdasarkan asalnya, yaitu yang A atau yang pertama, polimer alam, yaitu merupakan senyawa yang jumlahnya terbatas dan dihasilkan dari proses metabolisme makhluk hidup. Sifat polimer ini ialah yang kurang stabil, mudah menyerap air, tidak stabil karena pemanasan dan suka dibentuk. Contohnya dapat berupa protein, amilum, glikogen, selusa, karet alam, dan sebagainya. Yang kedua, polimer sintetik, yaitu merupakan polimer yang tidak terdapat di alam, tetapi disintetis dari monomer-monomernya. Polimer ini sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier manusia. Contohnya yaitu polietena, polivinilklorida, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya. Yang pertama ada dari homopolimer, merupakan polimer yang terdiri dari monomer-monomer sejenis dengan struktur yang terdapat di layar air ini. Contohnya dapat berupa polietilena, polistyrena, polipropilena, PVC, amilum, teflon, selusa, dan polisoprena. Yang kedua, copolimer, merupakan polimer yang terdiri dari dua atau lebih monomer yang tidak sejenis dengan struktur yang ada di layar. Oke, polimer jenis ini sendiri terdiri dari atas 4 jenis, yaitu copolimer bergantian, yaitu merupakan copolimer yang memiliki beberapa kesatuan ulang yang berbeda berselang-seling adanya dalam rantai polimer. Strukturnya meliputi seperti ini. Yang kedua, copolimer palok, merupakan copolimer yang memiliki suatu kesatuan berulang berselang-seling dengan kesatuan berulang lainnya dalam rantai polimer. Strukturnya berubah seperti ini strukturnya. Oke. Yang ketiga, copolimer tidak beraturan, merupakan dengan jumlah satuan berulang yang berbeda dan tersusun secara acak dalam rantai polimer. Strukturnya berupa seperti ini. Baik, yang keempat, copolimer tempel atau grafit, yaitu copolimer yang memiliki satu macam kesatuan berulang menempel pada polimer tulang punggung lurus yang mengandung hanya satu massa kesatuan berulang dari satu jenis monomer, yaitu strukturnya seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan struktur polimer yang ketiga, yaitu penggolongan polimer berdasarkan bentuk susunan rantainya dan penggolongan polimer berdasarkan sifat kekenyalannya. Yang pertama ada polimer termoplastik, yaitu polimer yang tidak tahan panas sehingga akan melihat jika dipanaskan dan dapat dibentuk sesuai dengan keinginan. Yang kedua, polimer termoset, yaitu polimer tahan panas yang tidak akan melihat atau meleleh jika dipanaskan. Berbeda dengan polimer termoplastik, polimer ini sangat mudah dibentuk sesuai keinginan. Baik, yang terakhir dari struktur polimer adalah penggolongan polimer berdasarkan bentuk susunan rantainya. Yang pertama ada polimer linear, yaitu polimer yang tersusun satu sama lain melalui unit ulang yang sama sehingga membentuk rantai polimer yang panjang. Polimer ini biasanya bersifat padat pada temperatur normal dan dapat larut dalam beberapa pelarut. Contohnya PVC, polietilena, nilon 66, dan sebagainya.
Yang kedua ada polimer bercabang, yaitu polimer yang terbentuk jika polimer linear membentuk cabang. Yang ketiga ada polimer berikatan silang atau cross-linking, yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berkaitan satu sama lain pada rantai utamanya. Jika sambungan silang polimer terjadi dengan ikatan kimia, antara rantainya akan terbentuk sambung silang 3 dimensi yang sering disebut polimer jaringan 3 dimensi atau 3-dimensi network. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kurang dan salah, mohon maaf. Terima kasih.